Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala ahlihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Agus Supriyanto, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis, dan tak lupa pula teman-teman kelas MBS 4B yang saya banggakan. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Rifki Al-Hafid NIM 63, yang kedua saya sendiri Muhammad Firman Nur NIM 64, dan yang ketiga Bagus Ulin Nuha NIM 65. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dampak konten YouTube terhadap pembentukan sikap komunitas. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Bagus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Saudara Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Linuha, NIM saya nomor 5. Saya dari kelompok 8. Di sini kelompok 8 memilih tema dampak konten YouTube terhadap pembentukan sikap komunitas. Di sini untuk materi yang pertama saya akan jelaskan tentang sejarah YouTube. Dan yang kedua ada tingkat penggunaan YouTube, 3 dampak positif YouTube, 4 dampak negatif YouTube, 5 studi kasus YouTube, dan 6 contoh kasusnya. Sedangkan di sini saya akan menjelaskan subtema nomor 1 dan 2, sejarah YouTube dan tingkat penggunaan YouTube. Yang pertama mengenai sejarah YouTube. YouTube ini didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim yang sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal. PayPal ini sejenis pembayaran online, bank online. Hurley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sedangkan Chen dan Karim ini belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign. YouTube ini berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai 11,5 juta dolar dari Sequoia Capital antara bulan November 2005 dan bulan April 2006. Kantor pertama YouTube ini terletak di atas sebuah restoran Jepang dan pizzeria di San Mateo, California. Nama domain YouTube-nya yaitu www.youtube.com. Nama domain ini aktif pada tanggal 14 Februari 2005 dan situs ini dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya. Pemilihan nama domain ini memunculkan masalah dengan situs bernama serupa, yaitu www.youtube.com. Pemilik situs tersebut Universal Tube and Roll From Equipment. Pemilik tersebut mengajukan tuntutan hukum terhadap YouTube pada bulan November 2006 setelah situsnya dibanjiri pengunjung yang ingin mencari YouTube. Universal Tube sejak itu mengubah nama situsnya menjadi www.youtubeonline.com. Pada bulan Oktober 2006, Google Inc. mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan nilai 1,65 miliar dolar dalam bentuk saham. Persetujuan ini diselesaikan pada 13 November 2006. Google tidak memberikan informasi rinci mengenai biaya operasi YouTube dan pendapatan YouTube pada tahun 2007, yaitu dengan ditulis tidak material dalam pengisian formulir wajib. Pada bulan Juni 2008, sebuah artikel di majalah Forbes memperkirakan pendapatan YouTube tahun 2008 mencapai 200 juta dolar setelah mengamati kemajuan penjualan iklannya. Pengunjung YouTube rata-rata menghabiskan 15 menit sehari untuk menonton video di sana. Berbeda dengan 4-5 jam sehari yang dihabiskan warga Amerika Serikat biasa untuk menonton televisi.
Pada bulan November tahun 2011, jaring sosial Google Plus terintegrasi langsung dengan YouTube dan penjelajah web Chrome, sehingga video-video YouTube bisa ditonton di Google Plus. Pada bulan Desember 2019 juga YouTube meluncurkan antarmuka baru. Saluran video ditampilkan di kolom tengah halaman utama, sama seperti umpan berita situs-situs di jaring sosial. Pada saat yang sama juga, versi baru logo YouTube dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap. Inilah perubahan desain pertama mereka sejak bulan Oktober tahun 2006. Begitulah sejarahnya YouTube. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tingkat penggunaan YouTube. Dalam tingkat penggunaan YouTube ini, menurut riset agensi marketing We Are Social dan perusahaan aplikasi manajemen medsos Outreach, YouTube menjadi medsos yang paling banyak digunakan dalam sebulan. YouTube digunakan oleh 93,8% dari total keseluruhan pengguna internet di Indonesia yang berumur sekitar 16-64 tahun. Nah, di bawah ini ada tabel platform mengenai sosial media yang pengguna internet di Indonesia yang digunakan seluruh pengguna internet di Indonesia pada bulan Januari 2021. YouTube ini tingkat penggunaannya pada bulan Januari 2021 ini sekitar 93,8%. Sedangkan sekarang ini yang lebih sosial media yang lebih digemari, disenangi oleh banyak pengguna internet di Indonesia itu malah TikTok pada bulan ini ya. Sedangkan pada bulan Januari itu TikTok belum seviral bulan ini. TikTok itu masih tingkat penggunaannya itu sekitar 38,7% atau 38,7%. Itulah perbedaan tingkat penggunaan YouTube dengan yang lainnya. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain web sosial media lainnya. Sekian dari saya. Maaf apabila ada tutur kata saya kurang jelas dan suara saya kurang keras. Saya minta maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif. Yang pertama, menghilangkan rasa bosan. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya dengan menonton video di YouTube dapat membunuh rasa bosan. Begitu juga pada anak-anak, apalagi anak-anak lebih sering merasakan kebosanan. Dan biasanya untuk mengatasi hal tersebut, anak-anak lebih sering menghilangkan rasa bosannya dengan menonton tayangan kartun favoritnya. Dan YouTube menjadi pilihannya di mana mereka dapat menonton kartun sepuasnya tanpa menunggu jam tayang. Yang kedua, YouTube bisa menjadi sumber belajar kita. Hampir semua topik tersedia di YouTube, mulai dari hiburan seperti lagu, film, stand up komedi, sulap, lawakan, atau informasi berita terkini meliputi dunia politik, ekonomi, bisnis, bola, atau video motivasi dan inspiratif seperti ceramah, mengaji, tips, trik, melakukan sesuatu, dan sebagainya. Hingga channel pembelajaran yang meliputi berbagai jenis ilmu pengetahuan dan teknologi seperti video tutorial dan sebagainya. Jadi apapun yang ingin dipelajari hampir semuanya tersedia di YouTube. Yang ketiga adalah YouTube bisa menjadi ajang menuangkan kreativitas seseorang. Ketika seseorang telah mampu membuat video sendiri lalu menguploadnya di YouTube, artinya ia telah sampai kepada tahap lanjutan melek teknologi. Ia tidak lagi memposisikan dirinya sebagai konsumen sejati yang hanya menghabiskan waktunya menonton video di YouTube. Dalam hal ini, ada kecenderungan untuk mempelajari hal-hal baru, misalnya membagikan video-video petualangannya sehari-hari bersama teman-temannya, atau membuat video tutorial sendiri. Dan tipe seseorang yang mulai bergelut dengan dunia YouTubers
tentu saja ia akan berusaha mengenal dan mempelajari cara editing video. Artinya, secara keseluruhan proses ini menjadi ajang menuangkan ide dan kreativitas. Selanjutnya adalah YouTube bisa menjadi sumber motivasi dan inspirasi terhadap seseorang. Jadi adanya banyak informasi yang tersedia di YouTube memungkinkan seseorang yang menggilai situs ini dapat memperoleh motivasi dan inspirasi dari orang-orang hebat. Selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah membuat anak kurang disiplin. Biasanya si anak akan ketagihan jika terlalu lama diberikan akses menonton YouTube, membuat mereka akhirnya menyepelekan segala hal dan asik dengan dunianya sendiri. Tentu ini harus dihindari karena dapat merusak sifat kedisiplinan dari anak tersebut. Sebaiknya kita sendiri harus bertindak lebih tegas apabila mendapati anaknya yang tidak disiplin hanya karena keasikan menonton video di YouTube. Yang kedua adalah menonton video tidak sesuai umur. Saat ini masih banyak video dewasa seperti kekerasan dan video asusila yang beredar di YouTube. Ini jadi masalah lain yang harus diwaspadai. Sebagai orang dewasa, apalagi orang tua, haruslah pandai untuk memilah-milah konten video yang ingin ditonton oleh anaknya. Untuk informasi, saat ini YouTube menyediakan fitur khusus untuk anak-anak, yaitu YouTube for Kids. Para orang tua dapat menggunakan fitur tersebut untuk diberikan kepada anak-anak agar mereka terhindar dari konten yang tidak sesuai. Yang ketiga adalah mengabaikan tugas sekolah. Keasikan menonton video YouTube dapat membuat anak-anak mengabaikan tugas sekolah mereka. Maka dari itu, orang tua haruslah membatasi anak-anaknya untuk menonton video di YouTube. Caranya bisa memberikan waktu maksimal 2 jam per hari untuk mereka menonton YouTube. Dan bisa juga sebelum menonton video YouTube, si anak harus mengerjakan tugas sekolah terlebih dahulu. Hal tersebut juga mampu meningkatkan sifat disiplin dari masing-masing anak. Yang keempat adalah keasikan menonton video di YouTube menghabiskan waktu belajar. Meskipun video-video yang tersedia di YouTube mencakup banyak topik, orang-orang yang mengakses YouTube lebih cenderung mencari video-video hiburan dibandingkan video-video tentang pelajaran. Dan tidak sedikit dari mereka masih berstatus pelajar atau siswa SMP dan SMA. Faktanya tayangan menarik dan bervariasi yang disediakan YouTube mampu memikat siapapun untuk berlama-lama menonton video. Imbasnya, jika seorang siswa ikut-ikutan terjangkit virus ketergantungan ini, maka waktu belajar berpotensi terkuras habis dan bisa ditebak prestasi di sekolahnya pasti akan anjlok. Yang kelima, memungkinkan siswa untuk menonton konten dewasa. Walaupun YouTube telah dilengkapi dengan filter dalam penyajian konten, tidak sedikit dari siswa yang masih remaja atau di bawah umur menggunakan segala cara untuk membuka situs-situs bermuatan 18 tahun ke atas. Jika mereka berhasil melakukan itu dan tidak dipantau oleh orang tua dan lingkungannya, maka lambat laun prestasi belajar di sekolah dipertaruhkan. Kemungkinan mereka menjadi malas atau sulit belajar karena psikologis mereka telah terjangkiti virus-virus pemecah konsentrasi yang berasal dari video-video berkonten dewasa. Yang keenam, terjangkit virus komentar atau chat berbau nakal dan tidak mendidik. Jadi bukan hanya video yang bisa dinikmati user di situs YouTube. Di bawah video selalu tersedia kolom untuk berkomentar sebagai ruang berinteraksi subscriber dan admin. Di video-video tertentu, terutama yang menyinggung sara atau mengandung kontroversi seperti dalam video-video politik atau hasil pertandingan bola, para pendukung kedua kubu saling balas-membalas komentar. Parahnya, tidak sedikit yang sampai mengeluarkan kata-kata kurang sopan. Nah, jika ruang ini diekspos oleh seorang siswa atau anak kecil yang masih labil, maka hasilnya dipastikan kurang baik dan lambat laun juga akan menirunya. Mereka berpotensi ikut terjangkit sikap mudah menjudge orang lain, bully-membuli atau singgung-menyinggung, sebagaimana yang dipertontonkan akun-akun tidak bertanggung jawab di kolom komentar atau chat Yang ketujuh adalah merusak hubungan keluarga dan sosial.
Dikarenakan dalam YouTube ada berbagai macam-macam video, maka dikhawatirkan jika seseorang menyukai hal yang berbau kekerasan atau yang buruk-buruk, maka dimungkinkan dan dikhawatirkan akan mempengaruhi diri seseorang untuk mengikuti jejak yang ada di video kesukaannya itu, sehingga dia akan lebih cenderung menganut yang ditontonnya itu daripada keluarga atau sekitarnya, karena lebih bergantung dan percaya dengan video yang disukainya. Yang terakhir atau yang ke-8, rusaknya disiplin kehidupan. Dengan seringnya dan kecanduan menonton video-video di YouTube, maka seseorang akan sangat malas jika disuruh oleh orang tuanya, karena saking asiknya sampai-sampai dipanggil aja nggak kedengeran atau bahkan tidak menanggapinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rifki Al-Hafid. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Al-Hafid, NIM 63, mau menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu studi kasus pada YouTube. Jadi, dengan meningkatnya penggunaan YouTube, maka banyak yang memanfaatkan situs jaringan sosial ini untuk berbagai tujuan, yang mana tujuan tersebut dapat disalahgunakan. Dalam penyalahgunaan media sosial, khususnya pada saluran YouTube, ada beberapa contoh kasus yang terjadi. Misalkan, yang pertama yaitu ada kasus pelanggaran hak cipta melalui cover lagu, yang kedua ada kasus cyberbullying, yang ketiga ada kasus konten pornografi, dan yang keempat ada kasus pencemaran nama baik, dan yang terakhir ada kasus penyebaran hoax. Langsung saja yang pertama, yaitu kasus hak cipta. Mengcover lagu penyanyi terkenal melalui media sosial YouTube sedang marak dilakukan oleh banyak orang. Melalui YouTube, lagu cover dapat menunjukkan karyanya kepada banyak orang. Tidak sedikit dari mereka menjadi terkenal, bahkan hingga mendapatkan penghasilan dari cover lagu di YouTube. Berdasarkan peraturan yang berlaku, mengcover suatu karya musisi atau meminjam lagu milik orang lain memang memerlukan izin, sebab mereka jelas harus dihargai dan memiliki hak atas karya-karya hasil ciptaannya. Yang kedua yaitu cyberbullying, adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet. Cyberbullying adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak remaja lainnya melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Kemudian yang ketiga yaitu kasus konten pornografi. Pornografi di zaman serba modern ini menjadi masalah yang begitu pelik karena mudahnya akses terhadap materi-materi pornografi. Berbagai upaya memang sudah dilakukan pemerintah, namun hal ini tidak banyak membantu karena mengingat memang hal yang mustahil untuk menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada pemerintah. Kemudahan akses pada materi pornografi membuat hampir tidak ada yang bisa lepas dari bahaya pornografi ini. Orang-orang dewasa hingga anak SD pun bisa mengakses materi pornografi dengan mudah. Terlebih lagi para remaja yang not band adalah sasaran empuk bagi materi-materi pornografi. Kemudian yang keempat, kasus pencemaran nama baik. Di era digital seperti saat ini, kasus pencemaran nama baik banyak sekali ditemukan, khususnya melalui media sosial ataupun media digital lainnya. Pencemaran nama baik atau defamation merupakan tindakan yang menyerang kehormatan seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang terakhir yaitu kasus penyebaran hoax. Penyebaran informasi hoax menimbulkan keresahan. Untuk itu, masyarakat perlu diingatkan agar memanfaatkan media sosial secara positif dan jangan mudah termakan isu yang tidak benar. Menurut Superman, hoax adalah sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Selanjutnya adalah contoh studi kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama, kasus pelanggaran hak cipta orang lain melalui cover lagu. Saya di sini mengambil contoh dari keluarga Gen Halilintar yang menyanyikan ulang dan mengubah lirik lagu tanpa izin yang kemudian digugat oleh Nagasuara Publiserindo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua yaitu ada contoh dari kasus cyberbullying. Saya di sini mengambil dari gadis asal Kazakhstan yang berkolaborasi dengan salah satu YouTuber Indonesia yaitu Vicky Naki. Di sini Dayana mengaku menjadi sasaran bully serta menunjuk seorang manajer untuk membantu mengurus pekerjaannya sebagai selebgram.
Kemudian yang ketiga yaitu kasus konten pornografi. Saya mengambil contoh dari 2 orang yang menyebarkan video sur. Diduga mirip video mirip Gisel. Kemudian yang keempat, kasus pencemaran nama baik. Saya juga di sini mengambil dari selebriti Indonesia yaitu artis Andre Taulany dan Rina Nose yang dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik Marga Radukonsina atau Prilly Radukonsina. Kemudian yang terakhir yaitu kasus penyebaran hoax. Saya di sini mengambil contoh dari seorang pelajar Prancis yang mengaku berbohong soal guru yang dipenggal gara-gara kartun Nabi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.